Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rumah Salsabila dengan NIM 19650124 dari kelas Interaksi Manusia dan Komputer D. Di sini saya akan mereview mengenai penerapan prinsip UI UX yang ada di dalam aplikasi Canva. Di sini saya menggunakan web Canva. Canva itu sendiri merupakan aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual yang lain. Dan langsung saja untuk prinsip yang pertama, yaitu prinsip user compatibility. Aplikasi Canva ini ditargetkan untuk kalangan pelajar hingga dewasa. Nah, dapat dilihat di sini, font yang digunakan di Canva ini tidak terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil, sehingga cocok untuk kalangan remaja hingga dewasa. Nah, di sini karena font yang digunakan tidak terlalu besar, maka dapat menampilkan banyak konten di dalam satu tampilan seperti ini. Nah, kemudian prinsip selanjutnya, yaitu prinsip yang kedua, ialah product compatibility, yaitu desain produk sesuai dengan tujuan pembuatan. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, Canva merupakan aplikasi untuk grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan yang lain. Nah, di sini banyak sekali template-template yang dapat kita gunakan untuk mendesain sesuai yang kita perlukan. Misal kita membutuhkan desain untuk presentasi, maka di menu presentasi ini akan banyak sekali template-template yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Atau ketika kita ingin mendesain mengenai media sosial, entah Instagram, Facebook, atau status WhatsApp, di sini terdapat banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian prinsip yang ketiga ialah prinsip konsistensi, yaitu konsisten dalam desainnya. Ini merupakan menu home atau beranda dari aplikasi Canva. Di sini terlihat memakai background warna dasar putih yang dipadukan dengan aksen biru dan juga ungu. Nah, kemudian ketika kita masuk ke menu presentasi, warna yang digunakan tetap sama, yaitu tetap menggunakan warna dasar putih, biru, dan juga ungu. Begitu juga berlaku dengan menu yang lainnya. Pun ketika kita masuk ke halaman edit, di sini juga tetap putih sebagai warna dasar backgroundnya yang diberikan aksen biru, dan juga di sini terdapat background hitam untuk memudahkan untuk si user membedakan untuk elemen fitur-fitur pengeditan, sehingga diberi warna hitam di sini. Tapi selebihnya tetap sama menggunakan background warna putih, biru, dan juga ungu di sini. Kemudian masuk ke prinsip yang keempat, yaitu task compatibility, yaitu desain mendukung pelaksanaan tugas yang diemban. Nah, seperti di awal tadi, yaitu Canva sendiri digunakan untuk membuat desain grafis. Di sini terdapat kotak untuk membuat desain. Ketika kita klik, maka misal kita akan membuat desain poster. Kemudian kita masuk ke halaman untuk mengedit. Nah, di sebelah kiri ini terdapat tampilan untuk template-template yang kita butuhkan. Misal kita membutuhkan template seperti ini, banyak tersedia di sini. Atau ketika kita akan menambahkan elemen-elemen yang diperlukan atau teks seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kelima, ialah prinsip workflow compatibility, yaitu terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini tadi merupakan halaman home ya, halaman home atau halaman beranda. Misal kita akan membuat desain grafis mengenai media sosial.
Di sini banyak terdapat konten Instagram, semisal, kemudian Facebook, dan lain-lain. Ketika kita memilih salah satu template, kemudian masuk ke halaman untuk mengedit template tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Di sini untuk mengedit teks, kemudian di sini untuk gaya gaya dari desain grafis tersebut. Kemudian dapat juga untuk menambahkan elemen-elemen sesuai dengan yang diinginkan user. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu prinsip simplicity, yaitu simple di dalam desainnya. Di dalam aplikasi Canva ini sendiri, web Canva ini tergolong simple. Simple di sini artinya tidak rumit gitu. Di sini terdapat pilah-pilah, sudah dipilah-pilah antara misal template presentasi, template media sosial, template video, seperti itu. Jadi semisal di menu presentasi ini kita dapat melihat template presentasi berbicara, presentasi mobile first, dan lain-lain. Mungkin di menu media sosial ini template Instagram, Facebook, dan lain-lain, masih banyak lagi. Seperti itu. Jadi simple. Jadi user tidak bingung dalam memilih template yang akan digunakan untuk membuat desain grafis. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip familiarity. Itu familiar dengan fitur-fitur yang ada. Di sini misal penggunaan icon yang tergolong familiar. Misal di sini terdapat icon seperti kamera perekam. Nah, user sudah familiar dengan icon seperti ini. Jadi kemudian seperti di produk cetak ini menggunakan icon seperti printer. Nah, user sendiri pasti telah familiar dengan icon seperti ini. Jadi sangat memudahkan untuk user untuk memahami aplikasi Canva ini. Contohnya lagi yaitu di icon tanda tanya di pojok bawah kanan ini. Ini untuk bantuan. Jadi sudah familiar sekali jika di dalam sebuah aplikasi terdapat icon tanda tanya, itu berarti untuk bantuan. Itu. Selanjutnya yaitu yang ke-8 ialah prinsip responsiveness, yaitu selalu merespon dengan segera setiap input dari user. Nah, di sini jadi yang dimaksud itu di sini aplikasi ini responsif terhadap input dari user. Misal kita mengklik menu presentasi, maka tidak lama untuk menunggu tersedianya template-template presentasi. Contohnya lagi di media sosial, cepat sekali untuk menampilkan template-template yang ada. Jadi user tidak perlu menunggu lama dalam menampilkan template-template yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu prinsip ke-9, WYSIWYG, atau what you see is what you get. Artinya yaitu apa yang berada di sini yaitu yang akan didapatkan. Semisal kita mengedit sebuah, ini masuk ke wallpaper HP. Kita mengedit wallpaper HP seperti ini, semisal. Nah, kemudian klik bagikan, dan unduh. Nah, unduhan ini nanti akan sesuai dengan apa yang kita edit di sini. Jadi memang apa yang berada di sini yaitu yang akan kita dapatkan gitu. Seperti itu.
Selanjutnya yaitu prinsip yang 10, ialah flexibility atau fleksibel. Jadi Canva ini memiliki tampilan di web seperti ini, yang seperti ini tampilannya, dan juga terdapat tampilan di Android atau di HP dengan tampilan yang tidak jauh berbeda dari ini. Contohnya yaitu seperti ini. Ini merupakan tampilan Canva, aplikasi Canva di HP. Dan tidak jauh berbeda dengan tampilan yang ada di web. Seperti itu. Jadi fleksibel. Dan yang 11 yaitu ease of learning, yaitu mudah dipelajari bagi pemula. Canva ini sendiri sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia pastilah jauh lebih mudah untuk mempelajari, apalagi bagi para pemula karena menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini menyambung ke prinsip yang awal tadi yaitu familiarity. Nah, di sini kan terdapat banyak fitur-fitur yang telah familiar dengan user. Jadi para pemula pun pasti mudah untuk mempelajari Canva. Karena memang fitur-fiturnya pun memang familiar dengan apa yang biasa mereka temui. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip ease of use. Ya, yaitu mudah digunakan bagi user yang sudah ahli. Nah, di sini karena desain yang simple dan juga penerapan prinsip-prinsip yang di atas tadi seperti responsif, simple, kemudian konsisten seperti itu. Maka dari itu user-user yang sudah berpengalaman pun akan semakin mudah dalam menggunakan aplikasi Canva ini sendiri. Seperti itu. Sekian review aplikasi dari saya. Sekian review aplikasi Canva ini dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.